Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audi Anzani Rizwana, NPM 2103010009. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi terkait sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafa Ar-Rasyidin. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi Zuardi. Abstrak. PPT ini membahas pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafa Ar-Rasyidin. Metode yang digunakan menggunakan beberapa buku sebagai sumber penulisan. Pada awalnya, ekonomi Islam dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kegiatan perdagangan dan juga dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter negara Islam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kepemimpinan negara Islam dan juga pengelolaan ekonomi kemudian dilanjutkan oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Perekonomian pada masa Abu Bakar As-Siddiq diwarnai dengan pemberontakan kaum murtad yang tidak bersedia berzakat. Pada masa Umar bin Khattab, harta Baitul Mal disisakan untuk dana cadangan. Di akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan terjadi kekacauan politik karena adanya dugaan pejabat korup. Di era Ali bin Abu Thalib, negara Islam melakukan percetakan mata uang koin atas nama negara Islam. Pendahuluan, ekonomi Islam menjadi sistem perekonomian yang dijalankan sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebijakan-kebijakan Rasulullah menjadi salah satu pedoman oleh kaum muslimin untuk melaksanakan perekonomian baik mikro ataupun makro. Ekonomi makro tentu sangat bergantung kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, tak terkecuali dalam pemerintahan negara Islam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ekonomi Islam masih menjadi sistem ekonomi yang terus dijalankan oleh Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Kemudian pembahasan. Di sini Abu Bakar As-Siddiq 11 sampai 13 Hijriah, 632 sampai 635 Masehi. Abu Bakar dilahirkan 2,5 tahun setelah tahun gajah atau 50,5 tahun sebelum dimulainya hijrah. Abu Bakar termasuk suku Quraisy dari Bani Taim dan silsilah keturunannya sama dengan Rasulullah SAW dari garis ketujuh. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah Al-Tamimi terpilih sebagai khalifah Islam yang pertama. Masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 2 tahun. Abu Bakar As-Siddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok yang murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan Islam adalah melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Kemudian Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam pengelolaan dan menghitung zakat. Yang C, mengembangkan Baitul Mal dan mengangkat penanggung jawaban Baitul Mal. Yang D, menerapkan konsep balance budget policy pada Baitul Mal. Yang E, secara individu Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Masa khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq menerapkan beberapa kebijakan umum, antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. 2. Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat. Yang ketiga, mengembangkan Baitul Mal dan mengangkat penanggung jawab Baitul Mal. Yang keempat, menerapkan konsep balance budget policy pada Baitul Mal. B. Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah, 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab lahir di Mekah tahun 40 sebelum Hijriah. Silsilah berkaitan dengan garis keturunan Rasulullah pada generasi ke-8.
Ia salah satu dari 17 orang Mekah yang terpelajar ketika kenabian dianugerahkan kepada Muhammad Al-Amin. Umar masuk Islam di usianya ke-27 tahun. Kebijakan ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yaitu strategi yang dipakai adalah dengan cara penanganan urusan kekayaan negara. Di samping urusan pemerintah, beliau memimpin dengan menggunakan 3 dasar, yaitu A. Negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar. Yang B. Negara memberikan hak atas kekayaan umum dan tidak dapat pengeluaran kecuali dengan haknya. Yang C. Negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. Kemudian, unsur kebijakan fiskal. Lembaga Baitul Mal, status kepemilikan tanah, zakat pada masa Umar, user atau zakat dari pertanian termasuk buah-buahan, sedekah untuk non-muslim, koin pada masa Nabi dan sepanjang masa pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Yang G. Klarifikasi dan alokasi pendapatan negara. Yang H. Pengeluaran dari harta Baitul Mal. C. Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah, 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan lahir di Mekah. Utsman bin Affan termasuk dalam keluarga besar Umayyah dari suku Quraisy, dan silsilah pertaliannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah pada generasi kelima. Khilafah Umar bin Khattab membentuk sebuah tim yang beranggotakan 6 orang sahabat, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Setelah wafatnya Khalifah Umar, tim ini melakukan pemufakatan yang pada akhirnya menunjukkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah Islam yang ketiga. Pemerintahan Khalifah Utsman telah berhasil menuliskan kembali ayat-ayat Al-Quran menjadi satu huruf atau satu versi yang hingga kini disebut dengan Mushaf Utsmani untuk menghilangkan keanekaragaman dalam bacaan Al-Quran. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintah Utsman bin Affan. A. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, membentuk armada laut kaum muslimin, tidak mengambil upah dari kantornya, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara, mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan, serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Dalam hal pengelolaan zakat, pemilik harta diberikan keleluasan untuk menaksir hartanya sendiri, dibebaskan zakat atas harta terpendam, menaikkan dana pensiun sebesar 10 dirham dan memberikan ransum tambahan berupa pakaian, memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan ke masjid untuk fakir, miskin, dan musafir. Ali bin Abu Thalib 35 sampai 40 Hijriah, 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abu Thalib yang kunyatnya adalah Abu Hasan dilahirkan pada tahun Gajah ke-13. Ali merupakan keponakan Rasulullah SAW dan dari suku Bani Hashim. Dipercaya menjaga tempat suci Ka'bah. Ali menikah dengan putri Rasulullah yaitu Fatimah Az-Zahra dan dikaruniai 2 putra, Hasan dan Husain. Kebijakan di bidang perekonomian pada masa pemerintahan Ali bin Abu Thalib. 1. Mengedepankan prinsip pemerataan dalam mendistribusikan kekayaan negara kepada masyarakat, kemudian menetapkan pajak terhadap pemilik kebun dan mengizinkan pemungut zakat terhadap sayuran segar, membayar gaji pegawai dengan sistem mingguan, melakukan kontrol pasar dan memberantas pedagang licik, penimbun barang, dan pasar gelap. Yang kelima, aturan kompensasi bagi para pekerja jika mereka merusak barang-barang pekerjaannya. Kemudian kebijakan yang dilakukan Khalifah Ali selama kurang lebih 6 tahun kepemimpinannya meliputi
pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal, berbeda dengan Umar yang menyisihkan cadangan. Yang B, pengeluaran angkutan laut dihilangkan. Adanya kebijakan pengetatan anggaran, pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, di mana sebelumnya Khalifahan Islam menggunakan uang dinar dari Romawi dan Persia. Pemerintahan Ali berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Beliau wafat dalam usia 63 tahun setelah pemerintahannya selama 5 tahun 3 bulan. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.